Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi baik teman-teman, pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait 3 kemudahan seleksi P3K Guru tahap yang ketiga. Jadi di sini ada 3 kemudahan terkait dengan seleksi P3K Guru tahap ketiga yang tentunya membuka peluang lolos teman-teman guru honorer yang belum sempat lolos di tahap pertama dan tahap kedua. Dan insya Allah teman-teman bisa maksimalkan nantinya di tahap yang ketiga. Kira-kira apa saja 3 kemudahan seleksi P3K Guru tahap yang ketiga? Simak baik-baik informasinya sampai selesai. Jadi di sini teman-teman perlu pahami bahwasanya banyak isu yang mengatakan bahwasanya formasi P3K atau tes tahap ketiga itu dihapus atau ditiadakan. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa belum ada peraturan dari Kemendikbudristek ataupun Panselnas yang mengatakan bahwasanya formasi P3K Guru tahap ketiga ditiadakan sampai video ini buat. Jadi tentunya Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 sampai sekarang ini masih berlaku teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K Guru tahap yang ketiga seperti itu. Oke, kita langsung lanjut saja ke informasi berikutnya. Nah, di sini teman-teman perlu pahami bahwasanya bagi teman-teman yang tidak lolos di tahap kedua menjadi ASN P3K tidak perlu berkecil hati, apalagi bagi teman-teman yang tidak lolos di tahap kedua hanya faktor tidak memiliki formasi, tapi teman-teman lolos passing grade, itu teman-teman tetap berpeluang lolos di tahap yang ketiga. Kenapa? Karena passing grade yang akan diambil nilai terbaiknya itu dihitung dari tes tahap pertama, kemudian tes tahap kedua, dan tentunya tes tahap yang ketiga. Seperti itu. Jadi teman-teman tetap semangat untuk mengikuti seleksi P3K Guru tahap yang ketiga. Nah, berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021, di sini dijelaskan ada sebenarnya kalau kita artikan secara seksama beberapa pasal yang ada di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, sebenarnya itu bisa melahirkan atau mengakarkan tiga kemudahan di tes tahap kedua nantinya bagi teman-teman guru honorer untuk lolos menjadi ASN P3K. Bahkan di dalamnya ada yang mengindikasikan bisa jadi teman-teman diangkat menjadi ASN P3K mengisi formasi yang kosong itu tanpa tes. Itu yang harus teman-teman pahami dan tentunya teman-teman maksimalkan seperti itu ya. Oke, kita langsung cek saja apa saja kemudahannya. Nah, di sini sebelum kita cek kemudahannya, teman-teman harus perhatikan pasal 37 bahwasanya yang akan mengikuti seleksi kompetensi tahap ketiga itu ada 4 kriteria teman-teman ya. Yang pertama adalah pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Yang kedua adalah guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Yang ketiga adalah guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi kedua, dan yang keempat adalah lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi kedua. Itulah nantinya kriteria guru atau peserta P3K Guru untuk tahap yang ketiga seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut saja ke informasi inti terkait 3 kemudahan yang didapatkan oleh rekan-rekan guru honorer ketika mengikuti tes P3K tahap yang ketiga untuk lolos menjadi ASN P3K. Yang pertama, bahwasanya di tes tahap ketiga itu teman-teman bebas memilih formasi. Teman-teman bebas memilih formasi dengan catatan harus sesuai dengan ijazah teman-teman atau sertifikat pendidik teman-teman. Maksudnya, bebas memilih formasi adalah bebas memilih formasi di sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia yang linier dengan ijazah teman-teman, yang linier dengan sertifikat pendidik teman-teman. Sehingga bagi teman-teman yang takut kehabisan formasi di instansinya sendiri atau di wilayahnya sendiri atau di kabupatennya sendiri, maka teman-teman bisa melamar di instansi lain atau lintas kabupaten provinsi, lintas kabupaten. Seperti itu teman-temannya. Nah, di sini kami berikan bukti realnya teman-teman ya.
Di salah satu ayat di Permen-Pen RB nomor 28 tahun 2021 di sini dikatakan ya, pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia. Nah, di sini dikatakan pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah. Maksudnya di semua sekolah teman-teman ya, di wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi kedua sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar. Artinya, teman-teman yang misalkan teman-teman bilang, aduh buat apa saya tes tahap ketiga, karena sudah habis formasi di sekolahku, sudah habis formasi di kecamatanku, sudah habis formasi di kabupatenku. Teman-teman tidak usah khawatir, ada kemudahan di tes ke tahap ketiga. Di tes tahap ketiga, teman-teman bisa melamar di sekolah di seluruh wilayah Indonesia yang belum terpenuhi formasinya untuk tahap pertama dan tahap kedua. Tetapi dengan catatan, formasi yang teman-teman lamar itu harus linear. Kalau bukan linear dengan kualifikasi pendidikan teman-teman, itu harus linear dengan sertifikat pendidik teman-teman. Jadi tidak ada alasan lagi bahwasanya teman-teman kehabisan formasi, karena di sini kemudahan utamanya teman-teman ya, bahwa bebas memilih formasi. Itu kemudahan yang pertama. Oke, kita lanjut lagi ke kemudahan yang kedua. Tapi sebelumnya teman-teman cek ini. Nah, di sini masih kemudahan pertama. Misalkan di sini SD Sragen, SD Tegal, SD Jakarta, SMA Sragen, SMP Ngawi, itu beda-beda kabupaten, ini beda-beda provinsi teman-teman. Nah, ketika anggaplah teman-teman kemarin melamar di Ngawi, ketika formasi di Kabupaten Ngawi ini sudah tidak ada, maka teman-teman bisa melamar di Jakarta, bisa melamar di Sragen, di Tegal, sepanjang ijazah teman-teman, sepanjang ijazah atau sertifikat pendidik teman-teman itu linear. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke kemudahan yang kedua. Kemudahan yang kedua teman-teman adalah kemudahan dalam perhitungan kelulusan. Jadi teman-teman perlu pahami bahwasanya di tes tahap ketiga nantinya nilai ambang batas penentu kelulusan teman-teman itu akan diambil nilai terbaik dari nilai ambang batas tahap pertama, nilai ambang batas tahap kedua, dan nilai ambang batas tahap ketiga. Di sini kita bisa cermati bersama teman-teman ya. Nah, di sini di salah satu ayat lagi di Permen-Pan RB nomor 28 bahwasanya nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat pertama itu dapat ditentukan dari nilai terbaik, nilai sebagai berikut. A. Nilai seleksi kompetensi 1, B. Nilai seleksi kompetensi 2, C. Nilai seleksi kompetensi 3. Nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat kedua huruf A hanya dapat digunakan jika A. Memenuhi nilai ambang batas, B. Pada seleksi kompetensi ketiga. Nah, ini ya, pada seleksi kompetensi ketiga, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi pertama. Itu syarat agar nilai kompetensi 1, 2, dan 3 bisa diambil salah satu nilai terbaik untuk penentu kelulusan tes tahap ketiga. Nah, misalkan saya berikan contoh, teman-teman di tahap di antara nilai kompetensi 1, 2, 3 yang lolos passing grade hanya nilai kompetensi 1. Nah, di tahap pertama teman-teman memilih SD. Di tahap ketiga teman-teman memilih SMP, maka nilai tahap pertama tidak bisa digunakan. Tapi kalau di tahap pertama memilih SD, di tahap ketiga memilih SD, itu nilai tahap pertama bisa digunakan di penentu kelulusan tahap ketiga teman-teman. Seperti itu. Ini untuk penghitungan kelulusannya sangat mudah karena ada tiga nilai ambang batas yang bisa digunakan. Kemudian kemudahan yang ketiga adalah langsung optimalisasi formasi. Maksudnya di sini langsung optimalisasi formasi adalah ketika tes seleksi tahap ketiga selesai, maka formasi yang masih kosong itu bisa diisi oleh rekan-rekan guru honorer yang lolos passing grade tapi tidak lolos formasi di tahap ketiga. Berdasarkan nilai terbaik, nantinya akan ada perankingan untuk mengisi formasi yang kosong. Dan ini catatannya tanpa tes teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat aturan resminya lagi-lagi di Permen-Pan RB nomor 28. Nah, di sini ya. Di sini kita coba cek di sini setelah tes tahap ketiga. Di sini ada optimalisasi formasi. Optimalisasi formasi setelah tes tahap pertama, kedua, dan ketiga dilaksanakan teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa cek ya. Nah, di sini dikatakan ya,
di salah satu ayat di Kemenpan RB, dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi ketiga dengan ketentuan sebagai berikut. A. Memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi nanti ada peringkingan lagi teman-teman ya, karena di sini berperingkat terbaik, kecuali aturan ini diubah. Yang B, jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi. Jadi yang masih lowong itulah yang diisi dan sesuai dengan jabatan yang dilamar pada saat seleksi kompetensi ketiga. Dan yang ketiga, bentuk satuan pendidikan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Berarti teman-teman akan tetap dicarikan formasi yang kosong di kabupaten masing-masing. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itulah informasinya. Semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.